Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewangga Diputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mensimulasikan fuzzy. Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui, pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas sebuah artikel yang dimana berjudul Penerapan Fuzzy Inference System dalam Pengoptimalan Suhu Ruangan pada AC secara otomatis. Nah, di dalam pembahasan itu kita telah mengetahui secara teori bagaimana cara kerjanya, cara memfazifikasi, rule base dan defazifikasi, dan cara-cara yang menuntut secara teori lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan secara langsung terkait dengan penjelasan pada kesempatan yang lalu. Nah, baiklah, langsung saja. Pertama-tama, pada command window, kita ketikkan saja fuzzy, kemudian enter. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kita bisa menentukan input dan outputnya nantinya. Nah, sini inputnya. Nah, bila inputnya ada lebih dari satu, kita bisa klik edit, kemudian add variable, kemudian pilih input. Nah, inputnya sudah ada jadi dua. Di sini inputnya bisa kita rename, misalnya suhu ruangan. Nah, kemudian ini misalnya jumlah orang. Nah, ini kita rubah jadi suhu AC. Nah, kemudian setelah sudah menentukan jumlah input dan outputnya, bisa kita klik membership function untuk menentukan variabel atau proses fazifikasinya. Misalnya pada suhu ruangan dari kisaran, kita rubah di sini di range-nya misalnya dari 15 sampai 40 derajat. Nah, kemudian kita klik saja di sini. Nah, maka akan otomatis tampilannya dari 15 sampai 40. Nah, ini bentuk-bentuknya untuk pengkategoriannya. Nah, bisa kita rubah di sini misalnya sedang. Nah, kemudian di sini bisa kita rubah misalnya dingin. Nah, untuk merubah bentuknya bisa kita pakai begini. Nah, untuk yang model seperti ini ya, kita lihat misalnya kita coba ubah ke 20. Nah, ada di kisaran 20. Kita coba yang ketiga. Di sini kita masuk panas. Modelnya kita gunakan yang temp. Kita masukkan di sini 35. Oh, maaf. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini misalnya pengkategoriannya. Nah, misalnya dari panas itu dari 40 sampai 31, sedang dari 37 sampai 17, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga sama, bisa kita rubah mengisi range, ganti namanya dan modelnya, begitu pula dengan suhu keluarannya nanti. Nah, setelah itu kita bisa menentukan rules-nya. Nah, di sini kita masukkan kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya jika dingin dan untuk M1 dan F1 bisa kita tentukan sendiri, misalnya dingin dan kita anggap saja M1 itu dingin juga. Nah, keluarannya nanti akan dingin. Bisa kita add rules. Nah, seperti itu. Untuk lebih memudahkan, di sini kita pakai contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sini bisa kita lihat. Nah,
Ini bisa kita lihat. Nah, untuk keanggotaannya ini, fungsi keanggotaannya saya sesuaikan dengan yang di artikel yang lalu. Misalnya pada input luar ruangan, suhu dikatakan dingin apabila ada di angka 15 sampai 25 derajat. Suhu dikatakan normal apabila 20 sampai 30 derajat dan panas apabila 25 sampai 30 derajat. Nah, ini untuk suhu dalam ruangan. Bisa kita lihat pengkelompokannya, himpunan keanggotaannya. Nah, jumlah orang juga bisa kita lihat. Ini saya sesuaikan dengan data yang ada di penjelasan minggu lalu. Nah, untuk keluarannya juga. Nah, kemudian mari kita lihat rules-nya. Nah, ini rules-nya bisa kita lihat. Apabila ini adalah rules atau ketentuan-ketentuan yang kita buat untuk menentukan keluaran suhu AC kita nanti tergantung kondisi. Nah, misalnya kita lihat jika suhu luar ruangan adalah dingin dan suhu dalam ruangan adalah dingin dan jumlah orang adalah sedikit, maka suhu keluaran AC nantinya akan normal. Nah, kita coba cari contoh lain. Nah, bisa kita lihat jika suhu luar ruangan adalah normal dan suhu dalam ruangan adalah normal, dan jumlah orang adalah banyak, maka suhu keluaran AC adalah dingin. Nah, bisa kita lihat untuk rules-nya kita tentukan. Kita ingin menentukannya bagaimana. Nah, setelah dapat bisa kita lihat kemudian rules di view tadi ya. Ada rules tadi untuk melihatnya. Nah, sini pembagian rules-nya seperti tadi. Nah, untuk menggesernya bisa kita pakai ini. Nah, ini untuk suhu luar ruangan. Nah, bisa kita klik-klik untuk menentukan. Nah, misalnya suhu dalam luar ruangan itu 21 atau 28. Nah, kemudian suhu dalam ruangan itu 30. Atau bisa juga kita klik di sini. Kita coba 28. Kita sesuaikan dengan yang kemarin. Nah, jumlah orang misalnya 36. Nah, bisa kita lihat contohnya jika suhu luar ruangan 28 dan suhu dalam ruangan itu 30 dan jumlah orang 36, maka suhu keluaran AC itu 17,7 atau 18 derajat. Nah, hasil ini didapat berdasarkan dengan rule yang tadi kita tentukan, misalnya suhu luar ruangan 28 termasuk kategori panas dan suhu dalam ruangan termasuk kategori panas juga dan jumlah orang termasuk kategori banyak. Nah, jika suhu luar ruangan itu panas dan suhu dalam ruangan itu panas dan jumlah orang dalam ruangan itu banyak, maka suhu keluaran AC nantinya akan dingin. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat lagi grafiknya secara 3D. Kita bisa lihat pembagiannya. Nah, bisa kita lihat sini. Nah, ini untuk suhu keluaran AC-nya nantinya. Nah, bisa kita lihat. Kita begini diatur-atur bagaimana sudut pandangnya. Nah, bisa kita lihat jika suhu dalam ruangan misalnya 30. Nah, ada di kawasan bagian sini. Dan suhu luar ruangan misalnya 30. Nah, bagian sini. Maka keluaran AC-nya nanti akan di bawah 18 derajat. Kategori dingin. Nah, misalnya suhu dalam ruangan itu 20. Bagian belakang kita lihat mepet-mepet, kemudian suhu luar ruangan juga misalnya 20, jadi di bagian sini. Nah, suhu keluaran AC nantinya sekitar 20
2 derajat ke atas atau 23 lah. Kira-kira segitu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.